Majelis jemaat dan pelayan firman yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Bagi saudara-saudara jemaat dan juga bagi saudara yang baru pertama kali ambil bagian dalam ibadah di gereja ini. Pemberita firman pada hari ini dilayani oleh Pendeta Salmon Rais Randalabi MTH. Dengan bimbingan kuasa Roh Kudus, kita percaya ibadah ini akan membawa berkat bagi hidup beriman kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Hari istirahat ceria dan cerah, pelipur hati Sarah. Oh hari mulia, bernyanyilah semua, bersatu menyembah. Kuduslah kepada Yang Esa. Hari perteduhan di badai dunia, bak taman penghiburan, kau sambut yang lelah, bak sungai kau segarkan, semangat yang gersang. Bak Nebo kau tempatnya, melihat Kanaan. Saudaraku, mari kita tahbiskan ibadah minggu pagi ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 2 Raja-Raja 7 ayatnya yang ke-6 menjadi pembimbing bagi kita dalam ibadah minggu saat ini. Demikian firman Allah. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita.
dan menyertai kamu juga. Itulah rahmat yang abadi, yang melampaui akalku. Tuhan, kau rangkul dalam kasih, berdosa yang menjauhimu. Hatimu iba tergerak mencari aku yang sesat. Pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saudaraku, kepada kita yang diampuni salah dan dosanya, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana tertulis dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 9. Demikian firman Allah.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Berdasarkan sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kasih dari Tuhanku membuatku bertelur. Ku rindukan kasih-Nya, kasih besar. Yesus jadi manusia, pikul dosa dunia. Sukacita nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar. Kasih Tuhanku ajaib dan besar, kasih besar. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk bersama mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab Mazmur 68 ayat 35. Demikian firman Allah. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Kiranya Roh Kudus menolong kita wujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Hanya Kau yang Maha Suci, hanya Kau yang Maha Tinggi, ya Yesus Mesias Tuhan kami, beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa-Mu. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cinta-Mu. Dapatkah ku rangkai puisi tentang pengorbanan-Mu. Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus.
Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku mampu memahami kasih dan setiamu ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu membalas kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku mampu memahami kasih dan setiamu ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur karena Allah memperkenankan kita boleh ada di ibadah saat ini dan mendengarkan firman-Nya. Mari kita awali dengan doa, saudaraku. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu melayakkan kami untuk ada di sekitar firman-Mu. Dalam ibadah video streaming saat ini, kami kembali hendak membaca Alkitab, merenungkan firman Allah lewat pemberitaannya. Berkenan Tuhan urapi sekalian kami, agar lewat urapan sayang Tuhan,
Firman Allah di ibadah pagi ini menjadikan kami mengerti betapa pentingnya Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami akan selalu menyembah Engkau dari waktu ke waktu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus yang adalah firman. Amin. Saudaraku, mari berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan 16. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai dengan 16 yang menyatakan, lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka membiarkan mereka mati, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai di pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya.
Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu, katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram, dan ternyata tidak ada orang di sana, dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat, dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Sekalipun masih malam, raja bangun juga, lalu berkata kepada para pegawainya, baiklah, kuterangkan kepadamu apa maksud orang Aram itu terhadap kita. Mereka tahu bahwa kita ini menderita kelaparan. Sebab itu mereka keluar dari tempat perkemahan untuk menyembunyikan diri di padang sambil berpikir, apabila orang Israel keluar dari dalam kota, kita akan menangkap mereka hidup-hidup. Kemudian kita masuk ke dalam kota. Lalu salah seorang pegawainya menjawab, baiklah, kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal di dalam kota ini. Tentulah keadaannya seperti seluruh kayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Sesudah itu mereka mengambil 2 kereta kuda. Kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata, pergilah, melihatlah. Lalu pergilah mereka menyusul orang itu sampai ke sungai Yordan, dan tampaklah seluruh jalan itu penuh dengan pakaian dan perkakas yang dilemparkan oleh orang Aram pada waktu mereka lari terburu-buru. Kemudian pulanglah suruhan-suruhan itu dan menceritakan hal itu kepada raja. Maka keluarlah penduduk kota itu menjarah tempat perkemahan orang Aram. Karena itu sesukat tepung yang terbaik berharga sesikal, dan 2 sukat jelai berharga sesikal, sesuai dengan firman Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita dalam ibadah saat ini, tepat di mana kita akan kembali merenungkan firman Allah lewat apa yang akan disampaikan di dalam pemberitaan firman di ibadah pagi ini. Harapannya saudaraku, firman di pagi ini semakin memperkuat iman percaya kita untuk mengakui kekuasaan Allah yang tak terbatas. Karena bagi kita orang percaya, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudaraku, bacaan Alkitab kita dari 2 Raja-Raja 7 ayat 1 hingga 16 dengan tema sinodal yang disampaikan dalam perenungan pagi ini, dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, melampaui segala hal. Ini mau berbicara tentang Allah yang maha kuasa,
tentang Allah yang tak terkalahkan oleh kekuatan apapun. Artinya ketika kita berbicara tentang otoritas Tuhan, maka yang ada pada kita adalah mengakui bahwa Allah bisa melakukan apa saja. Karena sekali lagi di awal khotbah tadi sudah dikatakan, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya pikir ini spirit, ini penyemangat bagi kita saudaraku, untuk mensyukuri akan keberadaan Tuhan kita yang maha kuasa, yang maha besar, yang bisa melakukan apa saja yang menjadi keinginan kita dalam hidup ini. Firman Tuhan sudah berkata, burung di udara tidak menanam tapi menuai. Artinya, manusia yang sangat Dia kasihi akan selalu dimungkinkan untuk mendapatkan apa yang Dia inginkan. Sepanjang manusia atau orang percaya ini menempatkan Allah di totalitas hidupnya sebagai yang berkuasa, yang Dia sembah dan Dia agungkan. Ini saudaraku yang mau disoroti oleh tema renungan kita di pagi ini, melampaui segala hal. Artinya Allah bisa melakukan apa saja dalam hidup ini. Tujuannya supaya kita mulai untuk tidak meragukan Allah kita, mulai untuk percaya akan kekuatan dan kekuasaan Allah kita. Dan sekali lagi saudaraku, ini sangat baik untuk kita renungkan. Karena kalau kita mau jujur, mohon maaf kalau saya salah, dalam banyak hal kita melepaskan diri kita dari Allah, atau kita tidak mengandalkan Allah. Kita berpikir kita bisa tanpa Allah, dan itu selalu berulang dan berulang di dalam kehidupan kita, bahkan mungkin sampai saat ini. Pertanyaannya saudaraku, apakah ketika kita tidak melibatkan Allah di totalitas hidup kita, kendati pun kita mendapatkan apa yang kita perjuangkan secara personal, secara pribadi, dapatkah semuanya itu sudah menjawab apa yang menjadi harapan sempurna dalam hidup kita? Kalau kita mau jujur saudaraku, tidak. Karena tidak ada yang di luar Allah akan mengalami kekekalan. Tidak ada. Hanya yang ada di dalam Tuhan, itulah yang kekal. Bisa kita katakan begini saudaraku, kendati pun kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia, ketika kita melibatkan Allah dalam seluruh ruang kerja kita, bukan berarti saudaraku kita tidak mengalami kehidupan yang sempurna. Mengapa demikian? Karena kasih Allah yang menyertai kita tidak hanya sebatas dunia. Artinya kalau kita tidak mendapatkan di dunia, pasti Tuhan sediakan di sorga. Di sanalah kesempurnaan yang akan kita miliki kalau kita tetap berjalan dengan Tuhan. Jadi jangan mengharapkan sesuatu saudaraku hanya dalam konteks dunia, tapi berpikirlah bagaimana kita berjuang untuk mendapatkan sorga. Jadi kalaupun kita tidak dapatkan di dunia, pasti kita dapatkan di sorga. Ini semangat yang mau kita bangun sebagai yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Makanya berulang-ulang saya katakan dalam khotbah-khotbah, mari kita melihat Ayub yang dia katakan dalam pasal 2 ayat 10. Di situ dengan tegas Ayub katakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah tapi yang buruk tidak? Artinya, kendati pun dia tidak mendapatkan, atau Ayub tidak mendapatkan apa yang baik di kehidupannya, tidak berarti dia tidak dicintai Allah. Tidak saudaraku.
Karena pasti Tuhan akan berikan sesudah derita yang dia alami. Dan terbukti Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Dari derita Ayub menjadi kebahagiaan. Bisa kita katakan itulah sorga buat Ayub. Jadi jangan berhenti saudaraku untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, baik di waktu kini maupun di waktu yang akan datang. Kisah ini saudaraku yang mau diceritakan kepada kita dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-7 ayat 1 sampai 16. Mari kita lihat keraguan para perwira kerajaan ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Elisa di dalam bacaan kita, di mana Elisa menegaskan bahwa karena Tuhan, orang-orang kusta yang ada di pintu gerbang kerajaan atau kota itu akan mendapatkan pertolongan Allah yang bagi pandangan manusia itu tidak mungkin. Dan benar itu dibantah oleh perwira kerajaan tersebut. Karena menurutnya hal yang disampaikan oleh Elisa itu sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin sesuatu yang mahal akan menjadi murah, sementara kondisi di kota terjadi kelaparan? Hal yang tidak mungkin saudaraku. Di situasi di mana orang membutuhkan makanan, membutuhkan persiapan kebutuhan hidup yang akan datang, lalu menjual sesuatu dagangannya dengan harga yang murah. Menurut mereka ini tidak mungkin, karena situasi seperti itu justru selalu dipakai oleh para pedagang untuk menaikkan harga supaya mereka tidak merugi dan mereka bisa memiliki bekal untuk bisa bertahan hidup sampai waktu yang akan datang. Saudaraku, kalau kita melihat cara berpikir perwira ini dengan akal, betul ini masuk akal, ya. Sama seperti yang dipikirkan oleh istrinya Ayub. Ketika dia melihat Ayub dalam derita yang luar biasa, di tengah kesalehannya kepada Allah, dia katakan, ini tidak benar. Kutuki Tuhanmu, itu yang tepat, bukan sebab dia di balik deritamu. Ini juga mau mengatakan dalam bacaan kita, bagaimana para perwira ini merendahkan Allah Elisa yang bisa melakukan apapun. Tapi mari kita lihat saudaraku, ketika kita memahami persoalan ini dengan iman, kita akan lihat kekuasaan Tuhan dinyatakan bukan untuk mempermalukan anak-anaknya yang percaya kepadanya, tapi untuk memperlihatkan bahwa apa yang diakui oleh anak-anaknya itu sesuatu yang benar. Mari kita lihat saudaraku, ayat pertama dikatakan begini. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Artinya perubahan harga akan terjadi dari mahal menjadi murah. Saya katakan tadi, menurut perwira di kota itu, ini tidak mungkin, karena kota dalam kondisi kelaparan yang morat-marit. Sehingga yang terjadi bisa saja barang dagangan mereka dijual lebih mahal. Biasa kalau krisis moneter seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku, pasti kita menjual sesuatu yang mahal, bukan yang murah. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Wow.
Dia sangat meremehkan Allah yang besar, Allah yang berkuasa dalam kehidupan manusia. Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Artinya saudaraku, pencemooh ini, orang yang merendahkan Allah ini, dia melihat keajaiban Allah, tapi dia tidak mendapatkan berkat di sana. Kenapa? Karena dia sudah merendahkan Tuhan. Jadi jangan pernah merendahkan Tuhan. Untuk hal apapun yang berbicara tentang otoritas Tuhan, dia hanya mau kita agungkan, dia hanya mau kita permuliakan. Mari kita lihat ayat ketiga, saudaraku, dikatakan begini. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan. Saya katakan tadi, kelaparan yang besar dalam kota. Jadi tidak mungkin menurut perwira kerajaan ini barang-barang dagangan akan dijual lebih murah. Tidak mungkin. Kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang mari kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Mari kita lihat ayat 6, saudaraku, apa yang terjadi. Di ayat 6 dikatakan begini. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Saudaraku, cara Tuhan luar biasa. Dia membuat sekelompok orang-orang Aram ini ketakutan dengan memperdengarkan bunyi kuda dan lain sebagainya, sehingga mereka meninggalkan kemah-kemah mereka dengan harta benda mereka. Dan dalam keadaan yang demikian, orang-orang kusta ini mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dikatakan oleh abdi Allah Elisa, itu karena Tuhan. Tuhan yang melakukan semuanya tepat indah pada waktunya. Saudaraku, saya tidak tahu apa yang sedang kita alami saat ini. Ketakutankah? Kegelisahankah? Ketidakpastiankah? Sehingga kita enggan melangkah menuju ke depan, karena kita dikuasai dengan sikap pesimis, sikap takut, was-was, gelisah. Firman Tuhan pada hari ini berkata kepada saudara dan saya, milikilah optimisme dalam iman kepada Kristus. Dia kekuatan, dia jawaban, dia andalan, dia yang akan memberikan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu yang mau disampaikan lewat tema kita, saudaraku, melampaui segala hal. Allah melampaui segala hal. Sembah Dia dalam situasi apapun yang engkau hadapi dan alami saat ini. Tidak ada yang tidak mungkin dalam Tuhan. Semangati iman kita, saudaraku. Percaya, Tuhan kita itu Tuhan yang Immanuel. Tuhan kita itu Tuhan yang Alfa dan yang Omega. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Makanya firman Allah berkata kepada saudara dan saya, hai kamu yang berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Semangat menyembah Tuhan, semangat mengandalkan Tuhan, dan percaya atas otoritas Tuhan, maka saudara dan saya akan diberkati hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan tiada taranya. Kasih setia Tuhan menghalau hatiku. Kasih setia Tuhan pelipur jiwaku. Kasih setia Tuhan pengharapan hidupku. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Saudaraku, mari berdiri dan bersama kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudaraku, mari kita naikkan syafaat kita dalam ibadah saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Lewat firman-Mu kami semakin diyakinkan kalau kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang luar biasa, ya Tuhan yang bisa mengatasi apapun, sehingga kami tidak perlu takut dan gentar menjalani kehidupan ini. Mari ya Allah di sorga, kami akan terus menempatkan Engkau di totalitas hidup kami, menjadi yang prioritas, agar Engkau disenangkan, dan ketika Tuhan disenangkan, kami pun akan diberkati. Ya Allah di sorga, kami datang berdoa untuk bangsa negara kami tercinta Indonesia, mulai pemerintah di pusat sampai di pelosok tanah air pertiwi. Kami mohon Tuhan, Engkau ada memberkati mereka, agar dengan berkat Allah, pemerintah bangsa kami akan terus mampu untuk menyatakan loyalitas dan dedikasinya lewat ruang kerja yang dipercayakan kepada mereka di setiap instansi, sehingga lewat kinerja pemerintah bangsa kami yang diberkati oleh Allah, seluruh anak bangsa, yakni rakyat Indonesia, dibawa ke dalam suasana yang aman, nyaman, tentram, bahagia, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Mampukan pemerintah bangsa kami ya Allah untuk selalu bisa mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mampukan pemerintah bangsa kami ya Allah untuk membawa seluruh anak rakyat, anak bangsa, yakni rakyat Indonesia, menuju cita-cita mulia sebagaimana yang dituangkan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, mewujudkan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang aman, adil, sentosa. Mari Tuhan, Kau mampukan pemerintah bangsa kami ya Allah untuk memberantas penyebaran virus corona di masa-masa pandemi saat ini, semuanya demi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah apa yang dikerjakan pemerintah bangsa kami selalu mendapatkan dukungan yang baik dari seluruh anak bangsa. Semua proaktif terlibat dalam kegiatan masyarakat di lingkungan di mana kami berada, seperti apa yang dicanangkan pemerintah bangsa kami.
agar lewat kolaborasi antara pemimpin dan rakyat, maka bangsa kami dari Sabang sampai Merauke akan selalu terbangun kesatuan dan persatuan sebagai bangsa Indonesia demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Allah di sorga. Kami berdoa untuk gereja-Mu yang Engkau tempatkan di muka bumi ini, lewat kekayaan denominasi gereja-gereja Tuhan, khususnya yang ada di Indonesia. Terlebih khusus lagi gereja GPIB secara sinodal yang sedang bergumul berjuang untuk bisa melaksanakan sidang sinode 5 tahunan yang akan dirangkaikan dengan pemilihan fungsionaris majelis sinode periode yang akan datang. Kami mohon Tuhan Kau berkati panitia pelaksana dari Mupel Jawa Timur, agar kegiatan mulia ini dapat terselenggara tepat pada waktunya. Dalam perkenan Tuhan, semua lancar dan baik, nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Berkati terus semangat gereja-Mu yang terus mendoakan akan semua umat manusia bisa terbebas dari virus corona di bangsa-bangsa dimanapun, khususnya di bangsa Indonesia. Tuhan tolong terus upaya setiap doa yang disampaikan gereja-Mu untuk bisa menjawab harapan manusia di muka bumi ini untuk terbebas dari pandemi, terlebih kami di negeri tercinta Indonesia ini. Engkau berkati ya Allah di sorga setiap hamba-hamba Tuhan, semua jemaat Allah, agar dengan berkat-Mu terus bersinergi dalam kekuatan iman di dalam Kristus untuk menjalankan misi dan visi Allah, menyelamatkan manusia dan dunia ini. Kami mohon Tuhan, Engkau terus ada bagi gereja-Mu, karena kami percaya dalam bersama dengan Engkau, tantangan apapun yang dihadapi gereja-Mu, kami dapat atasi. Secara khusus Tuhan Yesus, kami datang berdoa untuk gereja GPIB Bukit Harapan Surabaya, tempat di mana Engkau layakkan kami menjadi anggota jemaat. Berkati kami di sini Tuhan, baik sebagai pendeta, sebagai vikaris, sebagai tenaga magang, dan juga persiapan masa praktek yang akan datang untuk melayani di sini beberapa bulan lamanya. Engkau berkati diaken penatua, Engkau berkati pengurus BPPJ, Engkau berkati pegawai kantor, Engkau berkati panitia-panitia, pengurus pelkat, komisi-komisi, semua unsur pelayan yang ada di bagian musik maupun paduan suara. Tuhan tolong berkati semua kami Tuhan, agar dengan berkat-Mu ada kekuatan sinergi yang terus kami nyatakan lewat pelayanan bersama untuk membangun iman jemaat-Mu di Bukit Harapan Surabaya. Sehingga seluruh jemaat dari sektor 1 sampai 5 akan terus selalu mampu melihat kehadiran kami sebagai gereja Bukit Harapan Surabaya adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk panitia pembangunan yang terus bersemangat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Tahap demi tahap telah dikerjakan bersama dengan para tukang. Kami mohon Tuhan, Engkau terus semangati jemaat-Mu untuk berkontribusi dari apa yang ada pada mereka, bukan dari apa yang tidak ada pada mereka. Karena dengan mendukung pembangunan rumah Tuhan, kami aminkan mereka semakin diberkati oleh Allah. Kami tahu ya Allah di sorga, di kehidupan yang kami jalani, kami punya kebutuhan yang banyak. Tapi kami yakin dan percaya, ketika sembari kami memenuhi kebutuhan kami yang banyak, kami juga tetap memberikan persembahan kami kepada Tuhan untuk menunjang pembangunan atau pelayanan Tuhan di jemaat ini. Maka di sana kami pun tidak akan kekurangan berkat dari Allah. Mari Tuhan, Engkau terus sadarkan kami dan semangati kami untuk mengerti dengan semua kontribusi yang kami berikan, menjadikan Tuhan disenangkan. Dan ketika Tuhan disenangkan, kami akan selalu diberkati oleh Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, apapun sakit yang mereka alami, dalam campur tangan Tuhan mereka disembuhkan. Mereka yang susah Tuhan hiburkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berduka Tuhan hiburkan, mereka yang mengalami berbagai peristiwa yang menyenangkan, Tuhan tambahkan sukacita mereka. Entah itu umur yang bertambah, entah itu usia perkawinan yang bertambah,
atau hal lain yang membuat mereka bahagia, tambahkan berkat-Mu atas mereka, agar itu menjadikan mereka terus bersyukur dan mempermuliakan nama-Mu dalam kehidupan mereka dari waktu ke waktu. Kami mohon Tuhan Yesus, Engkau berkati terus jemaat-Mu ini di dalam menjalani pelayanan ibadah di masa-masa pandemi, agar kendati pun kami tidak bisa mengikuti ibadah tatap muka, tapi kami tetap mengikuti ibadah video streaming di rumah tangga kami masing-masing demi untuk kemuliaan nama Allah. Bahkan seluruh jemaat dimanapun berada di tempat-tempat yang lain yang juga mengikuti ibadah yang ditayangkan oleh GPIB Bukit Harapan Surabaya, berkati mereka di rumah mereka masing-masing, berkati mereka dengan ibadah mereka, berkati mereka dengan usaha pekerjaan mereka, berkati mereka dengan keadaan fisik mereka. Apa saja mereka alami, Tuhan lawati mereka demi untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan doa-doa mereka juga akan selalu menjadi berkat untuk GPIB Bukit Harapan Surabaya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau sudah berkati kami. Karena itu kami tidak takut dan gentar melanjutkan hidup kami. Karena ketika Tuhan di pihak kami, tidak akan ada lawan kami. Ini syafaat kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya, 2 Korintus 8 ayatnya 12 yang menyatakan, sebab jika semua rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara tunai atau cash, keluarga atau HUT, kelahiran, perkawinan, persepuluhan dan ibadah hari Minggu bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja. Jemaat akan menerima bukti setoran dari kasir. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan persembahan syukur secara non tunai atau transfer, keluarga, HUT, kelahiran, perkawinan, persepuluhan dan ibadah hari Minggu bisa ditransfer kepada nomor rekening Bank Mandiri 141 001 04 29348 atas nama GPIB Bukit Harapan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA Bendahara Penatua Nyonya Rusmiatun dengan nomor HP 0851 0700 2332 atau nomor HP kontak aksi 0877 5459988. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam
segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bapak Ibu kasih Tuhan, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan berdoa secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini, ya Tuhan, serta urapi para majelis agar dapat mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu, dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sejenak kita mendengarkan warta jemaat untuk pelayanan 1 minggu ke depan. Yang pertama, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya mengucapkan terima kasih atas pelayanan di dalam ibadah minggu saat ini. Pelayan firman, Bapak Pendeta Salmon Rais Landalabi MTH, Diaken Penatua bertugas, organis, pemandu pujian, tim multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati dan menyempurnakan setiap pelayan Bapak Ibu Saudara dimanapun Allah percayakan. Yang kedua, warga jemaat yang berulang tahun, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Harapan Surabaya dan seluruh jemaat mengucapkan selamat berbahagia atas pertambahan usia dan ulang tahun perkawinan pada tanggal 25 April sampai 1 Mei 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. Yang ketiga, dilaksanakan ibadah hari Minggu atau tatap muka pada tanggal 2 Mei 2021 dengan aturan jam ibadah sebagai berikut. A. Jam 7 WIB, B. Jam 9 WIB. Bagi jemaat yang hadir ibadah tatap muka, mohon memperhatikan protokol kesehatan antara lain memakai masker dari rumah, wajib cuci tangan sebelum masuk ruang ibadah, wajib menggunakan hand sanitizer yang disediakan, tidak bersalaman, duduk berjarak, suhu badan maksimal harus di bawah angka 37 derajat Celcius. Jika suhu badan di atas angka 30 derajat Celcius, mohon untuk tidak memaksakan diri untuk masuk ruang ibadah. Bagi jemaat yang memiliki keterbatasan fisik, sakit dihimbau untuk mengikuti ibadah lewat video streaming. Hal-hal yang akan diatur kemudian. Demikian yang dapat disampaikan untuk dilaksanakan dengan memperhatikan hal yang tidak telah disepakati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Yang keempat, telah dibuka pendaftaran katekisasi reguler GPIB Jemaat Bukit Harapan periode tahun 2021-2022 bagi calon siswa katekisasi yang hendak mendaftarkan dapat menghubungi kantor sekretariat pada hari dan jam kerja. Pendaftaran paling lambat akhir bulan Mei 2021. Kelengkapan administrasi yang harus dilengkapi sebagai berikut. Fotokopi surat baptis,
fotokopi akte kelahiran, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar, fotokopi kartu keluarga. Yang kelima, bagi jemaat yang ingin menyerahkan sumbangan untuk pembangunan gereja bisa diserahkan ke kantor gereja pada hari dan jam kerja atau ditransfer di nomor rekening BCA 7210308771 atas nama Irwansyah Kurnain atau Melita Tarigan. Mohon bukti transfer bisa dikirim via WA Bendahara Nyonya Penatua Rusmiatun dengan nomor HP 0851 0700 2332 atau HP kontak aksi 087754599888. Yang keenam, untuk warta keuangan, jemaat bisa membaca di warta jemaat elektronik, dan apabila ada kekeliruan bisa menghubungi kantor gereja atau majelis sektor pelayanan masing-masing. Demikian pembacaan warta jemaat. Tuhan memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita bersyukur karena Allah sudah menuntun ibadah kita. Mari berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Saudaraku, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Allah seturut dengan kehendaknya dari apa yang saudara dengarkan. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dibendam, supaya tubuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Teladan sudah Kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu Kau terima kuasa-Mu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersama-Mu di Firdaus gemerlap. Sekarang saudaraku, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.